Elshinta News and Talk. Aturan mengenai Polri sebagai penyidik utama di KUHAP berkewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berlaku mulai hari ini 2 Januari 2026. Di mana meskipun masih menyisakan argumentasi, ada kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut dapat berpotensi disalahgunakan. Bagaimana membaca arah dari ketentuan ini? Jika benar ada peluang, lalu tools apa yang digunakan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, pakar hukum pidana, sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Asper Hupiki, Dr. Ahmad Sofyan, SH.MH. Elshinta News and Talk. Yang mau berpartisipasi, menanggapi dan bertanya di 081-180-6543 via WA atau berbicara di ujung telepon 021-586-9000, dan juga Anda netizen yang mengikuti acara ini juga lewat live TikTok juga bisa memberikan komentar dan pertanyaan. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi, ya. Mbak. Dengan Telni, Elshinta, Jakarta. Oh, dengan Mbak Teli, ya. Ya. Selamat pagi, Mbak Teli, dari Elshinta, ya. Yes. Pak Ahmad, ini kan KUHAP dan juga KUHP ya. Kan 2 Januari akan diberlakukan. KUHP itu adalah terobosan lah ya, ada aturan baru, kita sudah tidak tergantung lagi asal muasal dan pangkal dari buatan Belanda itu. Nah, yang di KUHAP ini ada menarik nih, Pak Ahmad ya, tentang aturan Polri sebagai penyidik utama. Dan ini kan ada kekhawatiran lah ya, argumentasinya ya, ini gimana kalau kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan. Ini batasannya sampai seperti apa sih kalau Bapak sudah mempelajari ya di KUHAP ini? Ya, saya sudah banyak terlibat ya di dalam beberapa diskusi tentang RKUHAP sebelum jadi KUHAP. Kemudian kemarin juga ketika sudah menjadi KUHAP pada menjadi KUHAP tanggal 18 November 2025 disahkan oleh rapat paripurna DPR. Kemudian beberapa hari yang lalu Sekretariat Kabinet Presiden telah memberikan nomor ya Undang-Undang KUHAP ini menjadi Undang-Undang Nomor 20 2025 ya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam pembahasan di RKUHAP itu memang ada salah satu isu yang menjadi perhatian akademisi. Salah satunya adalah soal penyidik dan penyidikan ya. Jadi khusus yang dipertanyakan dalam diskusi pagi ini adalah tentang penyidik ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat 2 itu disebutkan ada penyidik utama ya, kemudian ada penyidik PPNS. Jadi ada penyidik tertentu. Kemudian juga ada penyidik kejaksaan, kemudian ada penyidik KPK dan ada penyidik Angkatan Laut. Nah, jadi penyidik Polri membawahi, ini seolah-olah ya, membawahi karena dia mengatakan penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap penyidik PPNS dan penyidik pegawai tertentu kecuali penyidik dari KPK, penyidik dari Kejaksaan dan penyidik dari Angkatan Laut. Ya. Jadi penyidik PPNS itu siapa aja? Misalnya penyidik Bea Cukai, penyidik imigrasi, penyidik BNN, penyidik yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, penyidik yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik yang berada di Kementerian Tenaga Kerja, penyidik Kehutanan. Jadi banyak. Jadi semua penyidik itu nanti di bawah kendali penyidik Polri. Apa aja yang dikatakan di bawah kendali itu? Misalnya gini, di dalam pasal 7 itu disebutkan bahwa koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Polri itu termasuk juga di dalamnya ketika penyidik PPNS ini akan menyerahkan berkas perkara yang telah mereka sidik. Tidak bisa langsung kepada penuntut umum. Ya, tidak bisa langsung pada penuntut umum, tetapi tetap melalui penyidik Polri. Bayangkan ya, betapa sementara penyidik Polri itu kan udah gendut ya, gemuk. Jadi kalau semua berkas perkara yang sudah disidik oleh misalnya penyidik Bea Cukai, penyidik imigrasi, penyidik BNN, penyidik Direktorat Jenderal Pajak, harus transit dulu berkasnya ke penyidik Polri, dan penyidik Polri membacanya dan memberikan masukan. Dan itu akan jadi panjang, under delay,
penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu menjadi lama. Pencari keadilan juga akan menunggu cukup lama. Pekerjaan dari penyidik non Polri juga menunggu koordinasi. Itu satu, koordinasi yang akan menyulitkan di dalam implementasi. Yang kedua, seolah-olah penyidik PPNS dan penyidik pegawai tertentu ini, yang selain penyidik KPK dan penyidik kejaksaan dan penyidik angkatan laut, menurut saya menjadi penyidik kelas 2, ya, menjadi kelas 2. Jadi ada penyidik utama Polri dan ada penyidik kelas 2. Yang penyidik PPNS itu yang selama ini mereka sudah memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan, misalnya penyidikan Direktorat Bea Cukai itu sudah mandiri berdasarkan undang-undang. Penyidik imigrasi untuk kejahatan-kejahatan overstay, kejahatan-kejahatan imigrasi, penyidik BNN, kan mereka juga sudah bisa melakukan tindakan-tindakan yang langsung mengirimkan berkas kejaksaan. Yang kedua, di samping soal koordinasi penyerahan berkas, ketika mereka akan melakukan penghentian penyidikan, ya, jadi misalnya penyidik BNN ingin menghentikan penyidikan, penyidik Direktorat Jenderal Pajak ingin menghentikan penyidikan, penyidik Bea Cukai ingin menghentikan penyidikan, maka mereka wajib ya melibatkan penyidik Polri. Bayangkan, inilah yang kita khawatirkan ya. Kita khawatirkan akan ada permainan dong, ya kan? Karena menghentikan penyidikan dalam praktek ya yang selama ini ya, itu nggak gratis, Mbak. Nggak gratis. Menghentikan penyidikan itu menetapkan tersangka, oke lah ya, itu berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada. Tapi menghentikan penyidikan dalam praktek kita selama ini, itu terjadi jual beli. Pak Ahmad, mau bayar berapa? Kok pasal ini bisa lolos sih Pak Ahmad? Apa? Pasal ini kok bisa lolos? Jadi membuat seolah-olah pihak Polri ini super body. Iya, mereka ingin menjadi dominus penyidikan kalau istilah saya. Kalau ada dominus litis untuk kejaksaan, jadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan itu kan jaksa, istilahnya adalah dominus litis. Nah, Polri nggak mau kalah juga. Mereka ingin menjadi dominus penyidikan. Semua penyidikan harus melalui mereka. Padahal ya Mbak ya, itu banyak tindak pidana yang mereka nggak expert dalam bidang itu. Misalnya tindak pidana bea cukai, apakah expert mereka? Itu kan kejadiannya di bandara, di pelabuhan. Orang bea cukai yang tahu ini melampaui ketentuan undang-undang atau tidak. Imigrasi misalnya. Yang paham kan orang imigrasi. Siapa yang overstay, siapa yang menyalahgunakan visa, siapa yang melakukan pekerjaan udah melampaui izin yang sudah diberikan. Itu kan pihak imigrasi. Kenapa? Ketika orang asing sudah ditangkap misalnya ya, ketika hendak dihentikan dengan berbagai pertimbangan normatif, tiba-tiba penyidik Polri bilang harus melibatkan kami. Nah, kita kan jadi curiga ini. Lolosnya ini karena tadi itu, ya mereka pengen menjadi super body dalam bidang penyidikan, kecuali untuk penyidikan kejaksaan, penyidikan KPK, dan penyidikan angkatan laut, mereka kayaknya kalah tarung ya di parlemen. Lolosnya itu dan diketok palu oleh DPR, Pak. Mereka menang gitu. Ya kalah tarung dari DPR dengan jaksa, dengan angkatan laut, dan dengan KPK. Mereka kalah sehingga mereka tidak bisa menjadi dominus litis untuk semua bidang penyidikan. Tapi kan ini diketok palu oleh DPR dan sudah dikeluarkan juga nomornya oleh pemerintah. Artinya diafirmasi oleh semua. Benar. Jadi kemenangan Polri sebetulnya di parlemen dan kemenangan Polri juga di pemerintahan. Tetapi masih ada jalan keluar, Mbak. Menurut saya ya. Jadi jalan keluarnya adalah melakukan judicial review. Ya, ini ada komentar dari netizen lewat live TikTok juga. Pemilik akun Moonpik katanya, saya yakin akan dilakukan uji materi ke MK terkait dengan pasal ini. Nah, ini gimana sebenarnya Pak Ahmad? Nanti urutannya ini seperti apa? Bisa dilakukan? Kan gini ya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, ya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan percepatan penanganan perkara, kita bukan mau soal adu kekuatan ya, saya bukan melihat itu. Tapi dalam percepatan, dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, dalam rangka mencapai kemanfaatan hukum dan keadilan, maka harusnya penyidikan itu tidak didominasi oleh lembaga tertentu. Di banyak negara juga banyak penyidikan, ya. Di negara-negara lain ada penyidik dari bea cukai, penyidik dari imigrasi, penyidik perpajakan, penyidik dari dinas sosial yang mengetahui soal masalah-masalah sosial dalam masyarakat, ya. Jadi memang tidak harusnya tidak didominasi. Yang kedua, bagaimana mendistribusikan skill ya dan kekuasaan kepada penyidik-penyidik non-Polri, penyidik PPNS dan penyidik pegawai tertentu.
Supaya apa? Ya mereka juga akhirnya dibimbing, diberikan kepercayaan, dan mereka melakukan penyidikan sesuai dengan bidangnya, dan mereka bisa langsung koordinasi sama jaksa. Toh mereka ada yang melakukan check and balance ya. Jadi ini check and balance apa ya? Jaksa sebagai di area penuntutan. Jangan pula nanti check and balance-nya ada dua. Pertama dari Polri dan ada dari jaksa, kan jadi lama ya. Mereka ke Polri dulu menyerahkan berkas, setelah itu dikasih ke jaksa, lalu jaksa kembalikan ke Polri, Polri kembalikan ke penyidik PPNS. Gila nggak ini? Lama sekali. Jadi akhirnya orang yang mencari keadilan harus nunggu lagi. Ini gimana Pak PPNS? Kami masih menunggu arahan dari Polri katanya. Masih menunggu petunjuk dari Polri sebelum kami melanjutkan berkas perkara ini. Nah, jadi kan artinya apa? Ketika mereka akan menetapkan tersangka, harus dulu koordinasi sama Polri. Jadi menurut saya memang karena akan terjadi kelambanan dalam penegakan hukum dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan membuat Polri menjadi super body dan tidak memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga PPNS lain yang melakukan penyidikan dan selama ini punya kapasitas, maka memang MK harus menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam rangka apa? Mencapai keadilan yang cepat di dalam masyarakat. Iya. Ada Pak Udin di Tangerang mau berbicara langsung. Saya sapa dulu ya Pak Ahmad ya. Pak Udin, selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, silakan langsung Pak. Selamat pagi Pak Udin. Ini kan dalam buat undang-undang DPR kan nggak bisa semau gue bahasa kasarnya gitu kan. Misal ada uji publik lah bahasa banyak ada dari Sivitas Akademi atau dari katakan orang-orang yang di luar DPR itu selalu kejadiannya begitu. Tahu-tahu ketok palu. Ini gimana Pak ya? Itu emang begitu kerjaannya apa bagaimana? Kita ini selaku masyarakat tuh selalu disuguhkan dengan ego-ego sektoral orang-orang yang punya kepentingan dengan undang-undang itu aja gitu. Jadi rakyat ini selalu nanti udah uji itu selalu gitu melulu. Jadi gimana Pak ya? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya. Ada Pak Slamet KS di Tangerang. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Gubernur. Good morning Pak Lucinta. Ya, selamat pagi Pak. Semangat. Ada yang mau ditanyakan Pak? Pak narasumbernya siapa itu tadi? Dari ini adalah Pak Ahmad Sofyan. Beliau adalah pakar hukum pidana. Ahmad Sofyan, betul. Temanya masalah penyidikan di Polri itu ya. Ya. Iya benar. Ya. Nah, iya. Salah satu pasal di KUHP Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 86 Selamat ya. 86 bos. Iya. 813 selamat bertugas. 813 itu artinya selamat bertugas. Iya Bapak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Loh, ya kalau PPNS itu dari dulu sudah ada, tapi tidak diberdayakan. Okay. Karena negara kita ini mau tarik penyidikan aja, penegakan hukum aja tidak benar. Sana sini salah gini, ganti presiden ini begini kebijakan. Loh, negara besar kayak gini dimerdekakan oleh tokoh-tokoh kita di masa lalu. Mestinya penegakan hukum kan mudah. Kalau KUHP tinggalan Belanda mau disingkirkan ya oke. Sekarang tinggal KUHP, tinggal KUHP dibenahi. Kan kayak gitu. Kalau menurut Pak narasumber dikhawatirkan nanti Polri menang sendiri. Kalau yang menang sendiri pecah, gitu aja menurut saya. Kan gitu dong Pak narasumber. Baik Pak Slamet. Ya. PPNS itu sudah ada dari dulu Pak. Wong saya di tubuh kepolisian 33 tahun. Oh ini Pak Slamet berdinas juga di kepolisian ya? Ini kan sistem yang akan dilakukan di Amerika. Oke. Jadi loh Pak narasumber. Ini sistem yang akan diikuti seperti di Amerika. Kalau di Amerika, misalnya ada kasus guru yang tidak benar, diperiksa di dalam lembaga pendidikan. Jadi tidak semuanya pihak kepolisian. Semua ditangani. PPNS itu kan dibentuk sudah lama. Penyidik tunggal itu Polri. Gitu loh Pak. Kalau ini jalannya nanti tidak benar, mau direvisi lagi. Oke Pak. Tidak benar. Halo? Ya Pak Slamet, kita menangkap pesannya ya Pak Slamet ya. Terima kasih Pak Slamet di Semarang ya, mohon maaf bukan dari Tangerang. Pak Slamet memberikan gambaran tadi bahwa sebenarnya menjadi penyidik bukan penyidik utama, tapi apa ya tadi istilahnya yang istilahnya penyidik memang tunggal. Bagaimana Pak?
Penyidik tunggal kata Penyidik Selamat tunggal, itu oke Polri, ya, gitu. penyidik tunggal ya. Ada wacana juga dari Pak Udin tadi yang menanggapi seperti apa ini sebenarnya nanti ujung-ujungnya jangan sampai masyarakat juga nanti yang paling dirugikan ya. Nah, sambil menunggu belum ada apa-apa uji material dan lain sebagainya di MK gitu kan. Ini tidak berlaku surut atau berlaku surut sih Pak untuk KUHP ini? Nah, jadi begini ya, kita ada beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan penuh ya kepada penyidik ya. Di luar penyidik KPK, di luar penyidik kejaksaan, dan di luar penyidik Angkatan Laut, yaitu penyidik BNN. Itu penyidik BNN sudah bisa melakukan penyidikan secara mandiri ya, melengkapi berkas dan mengirimkan berkas kepada jaksa. Demikian juga dengan penyidik imigrasi dan penyidik Bea Cukai, berdasarkan undang-undang khusus yang mereka milikin ya. Jadi ada undang-undang tentang BNN, narkotika, ada undang-undang tentang imigrasi, dan ada undang-undang tentang Bea Cukai. Artinya ketiga lembaga penyidik ini, saya tidak tahu mungkin ada undang-undang lainnya, tapi yang saya amati ada 3 itu. Mereka memiliki kewenangan melakukan tindakan yang sama dengan penyidik Polri. Jadi dengan berlakunya KUHP, apakah menyebabkan undang-undang narkotika dan BNN tadi itu yang mengatur tentang kewenangan BNN sebagai penyidik di dalamnya, kemudian undang-undang imigrasi, lalu undang-undang Bea Cukai itu menjadi tereliminasi dengan undang-undang KUHP yang baru ya. Jadi di dalam hukum pidana itu ada asas les spesialis surrogat, les generalis. Artinya undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum, ya. Tapi ada juga asas yang menyatakan undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Jadi di sini akan ada konflik norma, ya, konflik norma antara les spesialis surrogat dengan les spesialis anteriori ya, yang baru menyampingkan yang lama. Jadi yang mana kira-kira yang akan dipakai khususnya untuk lembaga penyidik di BNN, lembaga penyidik di Bea Cukai, dan lembaga penyidik di imigrasi. Jadi di sini kelihatannya akan ada konflik norma, sehingga nanti akan diselesaikan konflik norma itu. Karena BNN bilang, Bea Cukai bilang, imigrasi bilang, kami tunduk pada undang-undang kami juga. Dan kami undang-undang les spesialis. Nah itu kan KUHP undang-undang les generalis. Memang dia baru, tetapi kami punya les spesialis berdasarkan doktrin atau asas yang berkembang dalam lapangan hukum pidana yang khusus mengenyampingkan yang lama. Dengan demikian maka akan ada konflik norma terkait dengan kewenangan di 3 lembaga penyidik itu. Sementara penyidik-penyidik lain memang, ya penyidik-penyidik lain seperti Bea Cukai, seperti Pajakan, Direktur Jenderal Pajak, kemudian Perikanan, Tenaga Kerja, Kehutanan, dan yang lain-lainnya, dan ada lingkungan hidup, karena ada banyak lembaga penyidikan, itu selama ini memang berkoordinasi dengan penyidik Polri, khususnya dalam pelimpahan berkas, kemudian dalam melakukan upaya-upaya paksa. Tetapi seharusnya menurut saya, lembaga-lembaga penyidikan tadi ini karena tugasnya juga membantu proses penegakan hukum, jadi Polri tidak lagi bisa menyatakan dengan perkembangan terbaru saat ini, perkembangan teknologi dan perkembangan kejahatan yang makin spesifik, maka harusnya lembaga-lembaga penyidikan itu diberikan kewenangan juga untuk melakukan penyidikan. Jadi tidak semuanya didominasi oleh penyidik, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat 2 tadi yang menyatakan bahwa penyidik Polri adalah penyidik utama. Jadi penyidik utama itu membawahi semua penyidik PPS dan penyidik pegawai tertentu. Menurut saya memang pasal 6 ayat 2 ini perlu dilakukan judicial review. Nggak bisa lagi loh penyidik tunggal. Nggak bisa. Menurut saya dengan perkembangan kejahatan, percepatan penanganan layanan masyarakat, pencepatan untuk menangani keadilan udah nggak bisa lagi. Tadi yang dibilang di Amerika Serikat nggak juga. Di Amerika Serikat ada kok penyidik tertentu ya yang memang melakukan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, custom misalnya, Bea Cukai. Itu memang di banyak negara tidak tunduk di bawah kendali Polri. Enggak, custom itu memang wilayah teritorialnya di bandara dan di pelabuhan. Imigrasi juga demikian. Mereka punya kewenangan dalam melakukan upaya-upaya paksa, termasuk juga penetapan tersangka dan penghentian penyidikan di banyak negara. Jadi nggak lagi tunggal, penyidik itu harus dibawa kendali Kepolisian Republik Indonesia. Kalau di Amerika sendiri ada FBI tapi juga ada DEA dan lain sebagainya. Itu seperti apa compare-nya kalau dilihat dari adanya KUHP yang baru ini dengan mempositionkan atau positioningnya Polri seperti ini? Ya, jadi kan tadi itu ya, ini memang kita tahu sendiri ya dalam proses pembahasan ya, memang ada
ada pertarungan dengan tanda kutip, pertarungan kewenangan antara Polri dengan kejaksaan. Itu yang kita lihat dalam pembahasan. Jadi Polri tidak mau kewenangannya dalam melakukan penyidikan diambil oleh lembaga-lembaga lain, ya, sehingga mereka pengen menjadi penyidik tunggal, penyidik satu-satunya. Tapi kan undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana di laut sudah memberikan kewenangan ya kepada tiga institusi itu. Jadi sebetulnya di Indonesia sudah tidak menganut lagi penyidik tunggal, udah enggak. Karena udah ada penyidik kejaksaan, penyidik KPK, angkatan laut, nggak ada. Ya, tapi mereka tidak mau ada penyidik-penyidik lain di luar tiga lembaga itu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi kita memang tidak menganut single investigator, nggak menganut itu. Kalau penuntutan kita memang tunggal di banyak negara, tidak ada yang menuntut itu selain jaksa. Nah, Polri pengen nggak ada lembaga lain yang melakukan penyidikan, enggak, di banyak negara. Semua lembaga, bahkan mereka mendistribusikan kewenangannya untuk melakukan penyidikan. Untuk apa? Untuk mempercepat layanan masyarakat dan proses penegakan hukum dan mencapai keadilan. Jadi untuk mempercepat itu, Polri itu kan hanya sebatas pada penetapan tersangka kan. Hanya sebatas itu. Selanjutnya prosesnya apa? Penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Jadi teman-teman di El Sinta ini harus paham bahwa KUHAP itu adalah aturan main ketika ada sebuah dugaan tindak pidana. Jadi yang pertama dilakukan adalah penyelidikan, habis itu penyidikan, baru penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Penyelidikan dan penyidikan harusnya tidak hanya dilakukan oleh Polri. Toh apa fungsi penyelidikan dan penyidikan? Untuk menemukan sebuah tindak pidana. Hanya sebatas untuk menemukan tindak pidana. Dan belum tentu juga yang bersangkutan bersalah. Nanti hakim yang akan memutuskan. Sehingga dalam menemukan tindak pidana itu tidak harus semata-mata menjadi kewenangan Polri. Lembaga-lembaga lain yang dididik, dilatih, bisa kok ya untuk menemukan sebuah tindak. Tapi untuk penuntutan memang harus satu pintu supaya tidak memunculkan persoalan-persoalan yang perkara ini dituntut oleh lembaga ini, yang perkara ini dituntut oleh lembaga ini. Itu malah menjadi aneh. Tapi kalau penyidikan di banyak negara tidak lagi menganut single, tapi sudah menganut multi. Tetapi tetap Polri, ya, penyidik Kepolisian Republik Indonesia tetap ada memberikan bukan menjadi koordinator ya, tetapi memberikan asistensi. Jadi dia tidak koordinasi sifatnya, tapi asistensi. Asistensi itu memberikan bantuan teknis. KPK membutuhkan Polri untuk pengawalan, kan Polri. Kejaksaan butuh bantuan pengawalan untuk menetapkan tersangka, menyita, kan Polri. Jadi fungsinya tidak lagi memberikan koordinasi dan supervisi, tapi memberikan asistensi. Karena mereka memang memiliki kekuatan ya, memiliki senjata dan memiliki kewenangan-kewenangan lain selain penyidikan ya, fungsi-fungsi sabara, fungsi-fungsi reskrim, fungsi-fungsi pengamanan di Brimob kan, fungsi-fungsi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan teroris. Nah, mereka punya kekuatan di situ. Jadi harusnya Polri itu lebih pada memberikan asistensi, bukan sifatnya koordinatif atau supervisi. Baik. Banyak juga netizen yang berkomentar dan menyimak perbincangan kita di live TikTok. Saya bacakan ya Pak ya. Ada pemilik akun Hadi Sujito, ini menyidik ijazah saja sekian lama jadi penyidik utama malah. Lalu pemilik akun MRJ33 Bers, penyidik utama apakah akan menambah menjadi superbody sementara di internalnya masih banyak kekurangan. Lalu Ferry the Wolf, hukum sumber permasalahan karena tidak diberlakukan dengan baik berdampak pada keresahan dan ketidakadilan. Ini juga ada beberapa komentar, tidak bisa saya bacakan semua. Dan satu lagi, apakah menjadi penyidik tunggal cukup lulusan SLTA? Baik. Ini ada pertanyaan mungkin masalah juga kapasitas, profesionalisme dan juga jangan sampai menjadi penyidik tunggal, aturan mainnya seperti apa. Ada lex spesialis dari undang-undang yang seharusnya dari tiap-tiap lembaga tuh sudah bisa gitu. Jadi rekomendasi Pak Ahmad apa nih? KUHAP berlaku 2 Januari. Tidak berlaku surut ya Pak, artinya ke depan ya. Jadi tidak diberlakukan untuk kasus-kasus sebelumnya. Lalu juga apa yang harus kita sebagai masyarakat menyikapi seperti ini agar perbincangan ini menjadi diskusi yang konstruktif, Pak? Ya, jadi gini, per hari ini ya KUHAP dan KUHP berlaku 2 Januari. Jadi saya senang sekali diundang El Sinta karena per hari ini, per tanggal 2 Januari, KUHAP dan KUHP berlaku. Sehingga ini adalah masa transisi. Masa transisi itu untuk tindak pidana yang terjadi sebelum tanggal 2 Januari dan untuk tindak pidana yang sudah disidik
oleh polisi atau oleh kejaksaan, oleh penyidik lain tetap menggunakan KUHP yang lama. Kecuali untuk tindak pidana baru yang terjadi hari ini, ya. Kalau ada tindak pidana yang terjadi hari ini, ya tanggal 2 Januari, dia sudah menggunakan KUHP baru dan sudah menggunakan KUHP yang baru. Misalnya hari ini ada pencurian ini, ya udah menggunakan KUHP baru dan KUHP yang baru. Proses penyidikannya, penggunaan pasalnya ke pasal KUHP yang baru juga. Tapi untuk proses penyidikan tindak pidana yang sebelum terjadi 2 Januari sampai perkaranya nanti diputus tetap menggunakan KUHP dan KUHP yang lama. Ya, yang tidak kedua, berlaku surut. Tentang peningkatan kapasitas penyidik, saya setuju. Misalnya Polri memiliki lembaga, mereka kan memiliki lembaga ya tentang pelatihan ya. Jadi memang sebaiknya supaya memiliki keseragaman yang sama di dalam penyidikan. Nah, untuk jadi penyidik itu tetap menurut saya lembaga pendidikannya ada di Polri. Khusus untuk penyidik PPNS dan penyidik pegawai tertentu ya. Polri lembaga penyidikannya, karena mereka memang sudah punya pengalaman cukup lama. Jadi semua penyidikan, kepangkatan dalam konteks ke Polri ya, maka Polri. Tapi kepangkatan dalam PPNS tentu di PPNS. Tapi mereka wajib ikut lagi pendidikan pada tingkat tertentu ya, apakah tingkat Pratama, Madya, Utama, itu kan ada ya lembaga-lembaga ada proses untuk melakukan penyidikan dan melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi menurut saya, makanya tadi saya sebut Polri menjadi lembaga yang asistensi. Jadi pelatihan, pendidikan untuk PPNS dan pegawai tertentu menurut saya tetap di Polri. Karena memang fungsi mereka menjadi memberikan pemahaman yang utuh yang sama dalam melakukan penegakan hukum. Jadi tetap di situ. Tetapi mereka dikasih kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, bahkan penghentian penyidikan. Tetapi untuk PPNS yang belum memiliki kapasitas itu, maka perlulah diberikan penguatan supaya mereka menjadi lembaga yang mandiri juga dan dibuatlah undang-undang khusus untuk mereka. Saya pikir itu, Mbak, supaya Polri juga tidak merasa kami kok diambil kewenangannya, bukan diambil kewenangannya, tapi memberikan proses penegakan hukum yang lebih adil dan cepat. Kan itu ya, salah satu hukum acara pidana itu kan cepat, sederhana dan tidak bertele-tele dalam penanganan kasusnya. Jadi asas itu yang harus dikedepankan di dalam proses distribution of power in investigation. Baik, ada satu penelpon, saya kasih kesempatan dulu ya Pak Ahmad ya. Pak Setia di Bekasi. Pak Setia, selamat pagi Pak Setia. Selamat pagi Pak Ahmad, selamat pagi Bu Tini. Iya, langsung Pak, silakan. Ya, saya supaya ini jelas gitu ya, bagaimana jika itu ada sosialisasi gitu ya, yang jelas gitu. Jadi undang KP yang baru ini sosialisasi tadi Asintan, tadi di pembahasan di TV, kan banyak itu TV swasta itu mungkin termasuk untuk membahas yang ini yang model kayak gini. Kalau saya sendiri kan ingin tuh semuanya serba cepat ya, karena penduduk Indonesia kan 280 juta itu. Jadi semuanya itu harus cepat. Jadi yang sebelumnya itu lambat harus berubah menjadi lebih cepat sehingga perkara-perkara itu mudah diselesaikan gitu. Istilahnya yang perkara yang numpuk itu bisa cepat diselesaikan gitu. Jadi ada perubahan bahwa dengan yang baru ini bisa lebih mempercepat. Kemudian yang kedua ya kayak Pak Ahmad tadi itu tetap bea cukai dan sebagainya masing-masing itu saya lebih setuju demikian gitu. Artinya istilahnya sendiri polisi, bea cukai, kemudian dan lain-lainnya itu dan ini semua istilahnya itu hanya untuk istilah mengorganisir dan lebih cepat. Tapi yang saya inginkan yaitu sosialisasi itu harus jelas, tegas, dan kemudian follow up-nya bagaimana. Jadi dengan yang baru itu ada hasilnya. Jadi bukan sekedar apa-apa baru, tapi harus ada dilaksanakan gitu. Saya menginginkan yang demikian itu semua jelas. Kemudian saya tanya yang terakhir sama Pak Ahmad, apakah ada pasal-pasal karet atau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Setia. Ini tanggapan untuk 1 dan 2 adalah keinginan masyarakat pada umumnya mungkin ya, cepat, transparan, dan ya tidak bertele-tele dengan adanya KUHP baru. Dan yang ketiga, ini mungkin masalah pasal karet atau pasal-pasal yang lain yang juga perlu diwaspadai di KUHP ya. Silakan Pak Ahmad ditanggapi. Ya, jadi pasal-pasal yang lain yang dikritisi akademisi yang tidak setuju selain tentang Polri adalah kewenangan untuk menahan ya. Jadi Polri itu masih bisa memiliki kewenangan menahan seseorang dengan pidana jika tindak pidananya yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih ya. Dan jaksa bisa memperpanjang penahanan itu 40 hari. Jadi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di tingkat kepolisian itu bisa ditahan hingga 60 hari. Jadi ini yang kita kritik ya. Harusnya penahanan itu harus ada izin dari ketua pengadilan. Jadi pengadilan memberikan approval juga, persetujuan sebelum seseorang ditahan. Karena bayangkan orang ditahan 20 hari, 40 hari, 60 hari,
tiba-tiba tindak pidananya nggak terbukti atau tidak cukup bukti, hari ini kan dilepas lagi, kan kasihan ya orang yang sudah ditahan itu belum ada putusan pengadilan, tetapi dia harus mendekam, akses terhadap keluarganya jauh, sehingga harus ada pengawasan dari pengadilan tentang penahanan ini. Jadi ini juga pasal yang kontroversi, selain tentang penyidikan yang tanda kutip seperti tadi, penahanan, kemudian juga ada juga soal restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah ini juga berpotensi kalau tidak diawasin terjadi jual beli perkara, karena di tingkat penyidikan itu boleh didamaikan antara pelaku dan korban. Jadi kalau tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengawasan ini, tadi itu istilah Pak Slamet 8686 tadi itu, didamai perkara tersebut dengan ya tadi itu dengan tanda kutip oknum-oknum kepolisian mengambil manfaat dengan mendamaikan. Kenapa? Karena mendamaikan itu istilahnya restoratif justice, perkara antara pelapor dan terlapor, antara korban dan pelaku itu bisa dilakukan karena KUHP memberikan jaminan itu sepanjang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kalau ancaman pidana di bawah 5 tahun, maka para pihak diundang, ayo damai, kira-kira gitulah bahasa kasarnya ya. Nah damai ini kan bisa ujungnya nanti SP3 penghentian penyidikan. Nah inilah yang perlu diwaspadai dalam prakteknya. Saya sangat khawatir sekali mendamaikan para pihak ini tidak gratis dan ada biaya yang harus dikeluarkan. Padahal KUHP menyatakan mendamaikan itu ya korban lah yang harus memaafkan atau bayar ganti rugi, bukan bayarnya ke polisi ya, tapi bayarnya kepada korban menerima bayaran dari pelaku, misalnya pihak yang dirugikan. Ya, misalnya laptopnya dicuri, tiba-tiba dijual dan tidak ditemukan lagi, itu kan ancamannya di bawah 5 tahun. Lalu dia bilang sama polisi, saya mau damai, kata si korban, sepanjang dia bayar laptop saya yang hilang tadi itu. Bayarnya kepada si korban dong, bukan kepada polisi. Takutnya kan nanti di lapangan, kan saya udah memanggil para pihak, saya minta bagian dong, misalnya ya, itu yang harus diawasin. Jangan sampai ada biaya tutup berkas gitu ya? Iya, itu yang harus diawasi. Saya sangat khawatir sekali kalau tidak ada pengawasan internal yang dilakukan oleh Polri, akan terjadilah upaya-upaya yang ternyata merugikan korban dan merugikan pelaku juga. Jadi pelaku diperas, harga laptopnya katakanlah 10 juta, tapi dia harus membayar 15 juta, karena yang 5 juta lagi untuk pihak kepolisian misalnya ya, untuk oknum lah ya, bukan pihak kepolisian, untuk oknum. Ini yang menurut saya harus diawasin secara ketat dalam implementasinya untuk menyelesaikan perkara secara damai di kepolisian dengan ancaman pidana yang di bawah 5 tahun. Jadi di bawah 5 tahun itu bisa didamaikan itu Pak. Jadi memang sosialisasinya nggak cepat. Jadi undang-undang ini baru disahkan 20 November ya Mbak. 20 November 2025. Bayangkan mau kapan berlakunya tanggal 2 Januari 2026. Cuman berapa bulan? Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi banyak yang nggak tahu. Yang saya sebutkan tadi lah, didamaikan kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun itu boleh didamaikan Pak. Boleh. Jadi si korban bilang sama polisi, saya mau damai sepanjang dikembalikan laptop saya yang hilang. Misalnya begitu ya. Jadi itu kan bagaimana mekanisme damai itu? Nah itu kan harus dijelaskan kepada masyarakat. Bagaimana prosesnya? Mensosialisasikan kita bantulah ya. Elsinta bantu dengan salah satunya adalah perbincangan kita pada pagi hari ini Pak Ahmad. Ya. Baik, Pak Ahmad terima kasih sudah bersama dengan Elsinta ya. Pak Ahmad selamat beraktivitas, selamat tahun baru dan sehat selalu Pak. Sehat, terima kasih. Demikian tadi perbincangan dengan pakar hukum pidana sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Asper Hupiki, Dr. Ahmad Sofyan MH, maksud kami SHMH. Terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah memberikan tanggapan dan juga netizen yang bertanya dan komen lewat live TikTok, termasuk Pak Hanafi yang menuliskan WA. Pak Hanafi ini di Pasuruan ya. Siapapun penyidiknya, asal dalam hatinya amanah dan tidak hianat, pasti kebenaran keadilan akan tegak. Tapi kalau semua diserahkan sepenuhnya pada Polri, apa Polri saat ini sudah bebas dari sifat arogannya selama ini? Dan mendingan jangan dikasih wewenang penuh lah. Elshinta News and Talk.